Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimain talazimaini ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tahirin mukarramin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirah kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa berintrospeksi diri atas ibadah saum yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Yang sudah lewat kita lakukan introspeksi diri agar ke depan ini menjadi lebih baik, berkualitas dari sisi tadi keimanan, keislaman, dan juga keikhlasan semata-mata mengharap ridha Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang persahabatan, tentang pertemanan, tentang persaudaraan. Bahwasanya bulan suci Ramadan bisa juga disebut sebagai syahrul ukhuwah, bulan persaudaraan. Ada beberapa masuk kategori ukhuwah persaudaraan, tergantung batasannya apa. Kalau batasannya ukuran negara itu ukhuwah watoniyah, kita berteman karena landasannya adalah negara Indonesia. Ada juga batasannya kita bersaudara karena sesama manusia, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Terlepas dia agamanya apa, sukunya apa, bangsa apa, tetapi sama-sama sebagai insan, maka di situ kita bersaudara. Ukhuwah insaniyah. Ada juga batasan ukhuwah itu karena agama, karena keimanan. Itulah yang disebut kemudian ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Di dunia ini kita butuh persaudaraan. Tapi nanti juga di akhirat yang kita butuhkan adalah persaudaraan yang dibawa ke akhirat nanti adalah ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah. Dengan landasan ini maka perlu saja tentunya kita banyak teman. Kita sadari bahwa kelak kita ada beberapa amalan yang dapat menyelamatkan di akhirat Allah, di pengadilan Allah. Mungkin dengan amalan ibadah sholat kita merasa kurang cukup dari sisi kualitasnya ibadah sholat sendiri, dari ibadah saum. Kita perlu amalan yang lain. Jadi akumulasi amalan. Salah satunya dengan amalan pertemanan, amalan persahabatan. Sebab itu kita mendengar ada istilah syafaat, pertolongan. Di akhirat nanti kita amat sangat membutuhkan pertolongan. Dari siapa syafaat itu? Syafaat itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Dan syafaat itu juga bisa datang dari orang-orang tertentu, yakni orang-orang yang beriman. Itulah ukhuwah imaniyah. Kata seorang ulama, Hasan al-Basri mengatakan, aksiru berbanyaklah, aksiru minal asdaqa'il mu'minin. Berbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'ata yaumal qiyamah. Sebab hal itu akan menjadi syafaat di hari kiamat. Dari pertemanan masuk lebih jauh persahabatan. Dengan siapa kita bersahabat? Tentunya bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Ada beberapa keuntungan manakala kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Di antaranya disebutkan kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh, yakni akan selalu orang soleh itu menasehati, akan selalu orang soleh itu mengingatkan apabila salah. Pepatah Arab mengatakan, sodakoka sodikoka man sodakoka lam man sodakoka. Sahabat sejati itu adalah sahabat yang jujur, yang mau membenarkan apabila benar,
mau menyalahkan apabila dia salah. Itulah hal ciri yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Dia ingin memiliki seorang sahabat yang satu sama lain saling mengingatkan manakala salah. Keuntungan yang kedua dengan bersahabat dengan orang yang soleh itu akan selalu mendoakannya. Dalam hadis katakan, sering kita mendengar ada 4 hal yang tidak akan ditolak doanya. Salah satunya adalah doanya orang yang soleh. Dakwatul akhi li akhihi bi dhahril ghaib. Doanya saudaranya untuk saudaranya. Orang yang didoakan tidak tahu bahwa dia sedang didoakan. Insya Allah melekat di hati sikap perilakunya karena persahabatannya. Satu sahabat itu sama lain saling membantu. Dikala susah ia betul-betul membantu, dikala sukses ia sama-sama memberikan semangat, motivasi. Itulah arti dari sebuah sahabat, saling menasihati, saling membenarkan apabila benar, dan saling mendoakan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, perlunya kita bersahabat dengan orang yang soleh, yakni akan senantiasa menularkan keimanan, menularkan kebaikan. Dalam sebuah hadis katakan, apabila kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka setidak-tidaknya kita akan merasakan bau wanginya. Bisa membeli, bisa diberi. Kalaupun tidak diberi dan membeli, dia akan terbawa ikut wangi karena bergaul dengan minyak wangi. Bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang beriman dan berislam, dia akan terbawa menular kesolehannya. Kalau seandainya bergaul dengan tukang bakar, pandai besi, bakar besi, setidaknya ia akan terbakar mungkin badannya, mungkin pakaiannya, dan ia akan merasakan bau hasil bakaran itu. Itu datanya pentingnya persahabatan dengan orang-orang yang soleh. Hadirin wal hadirah, kaum muslimin wal muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Apabila salah satu anggotanya sakit, maka ikutlah semuanya sakit. Seluruh badannya akan ikut sakit. Umat Islam di sebelah sana sakit hatinya, sakit fisiknya. Kita pun yang di sini ikut merasakannya. Setidak-tidaknya itu, kalau tidak sanggup melakukan perubahan dengan secara fisik dan tenaga atau otak, hati setidaknya merasakan. Ketika umat Islam yang ada di sana Uyghur di negeri Cina, katakan dibantai, dibakar, disiksa, kita umat Islam di sini merasa risih dan merasa sakit. Itulah kalbun yani yasuddu ba'du ba'dan. Umat Islam itu sebagai bagian utuh dari sebuah bangunan. Apabila satu rusak, maka akan ikut rusak. Apabila satu badan sakit, maka seluruh anggota badan pun akan ikut sakit. Sebab itu hadirin wal hadirah, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pentingnya persaudaraan. Dalam hadis katakan almar'u ma'a man ahabba. Kalian semuanya akan dibangkitkan bersama orang-orang dicintainya. Maka carilah pertemanan menuju persahabatan bersama orang-orang yang beriman. Bulan Ramadan, bulan ukhuwah, bulan persahabatan, bulan persaudaraan. Kita tidak sendirian nanti di dunia, apalagi kelak di akhirat kita pun butuh pertemanan. Dalam hadis nanti dikatakan, para mukminin dari hadis rawahu Muslim dikatakan, ketika umat Islam sudah divonis selamat dari api neraka, artinya ia masuk surganya Allah. Umat Islam mukminin itu masih memohon kepada Allah, ya Allah, keluarkan teman-temanku yang ada di neraka, ya Allah, selamatkan mereka, ya Allah. Adilnya Allah, rahman rahimnya Allah, permohonan orang-orang beriman itu dikabulkan oleh Allah. Kata Allah, akhriju man arabtum, keluarkan orang-orang yang kalian kenal di neraka itu. Yang kemudian singkat cerita dari hadis ini, dikeluarkanlah orang-orang beriman itu. Padahal pada waktu itu yang neraka itu ada yang sudah sampai pada lututnya, sudah ada yang sampai pada betisnya. Karena pengajuan orang-orang beriman, akhirnya mereka selamat. Padahal yang kemudian dalam hadis itu dikatakan neraka itu haram bagi orang-orang beriman dan berislam karena pengajuan orang. Setelah itu yang kemudian Allah masih memberikan keringanan. Silakan keluarkan kembali di antara orang-orang yang dalam hatinya ada iman. Fi qalbihi misqala dinar, sekalipun ada sekecil nilai-nilai keislaman di hatinya sekecil dinar, maka rahman dan rahimnya Allah dikeluarkan. Orang-orang yang pada saat itu ada dalam kondisi terdesak di dalam api neraka. Itulah ayat ini. Wattaqullaha la'allakum turhamun.
dan bertakwalah kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya. Surga adalah rahmatnya Allah. Surga adalah rahmatnya Allah. Surga adalah kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.